Baik, selamat siang semuanya. Ya, ini banyak wajah baru ini. Wajah lama cuman hanya Jason, Brian, Alex, terus siapa lagi ya? Sudah ada. Yang lain hanya pengunjung sementara nih, dulu pernah ikut, tapi cuma satu dua pertemuan. Terus yang lain ini baru sama datang. Kevin, kelas 17 ini kelas berapa? 10? 10-3. Nama? Nama Eda. Oke. Yang lain sudah kenal. Ini siapa namanya? Sorry nggak dengar? Kevin. Oh ya. Kelas 10? 10-6. Kamu 10-5. Oke. Berarti ketambahan satu orang ya? Kamu siapa namanya? Maya. Oh ya. Berarti kamu belum masuk grup? Sepertinya. Belum ya? Sudah? Belum masuk grup ya, belum masuk grup. Mungkin Jason nanti bisa bantu. Oke, minggu pertemuan yang lalu kita ngomongin soal politik ya. Ya. Nah, kita nanti ngomongin soal metafisika. Metafisika itu kalau jangan dibayangkan, kalau orang-orang awam itu bisa mikir metafisika itu ngomongin soal gaib gitu ya. Setan atau sesuatu yang superstitious pokoknya sifatnya, yang kepercayaan keyakinan. Bukan, tapi kalau metafisika dalam filsafat itu berarti masuknya lebih ke kita bicara soal ada diomongin. Jadi ada kita itu diomongin, tapi kita nggak ngomongnya ranahnya hanya ada ini aja, tapi ada yang bahkan yang nggak ada fisiknya. Nanti metafisika ini akan membantu banget kamu dalam belajar matematika dan logika, sangat membantu. Nah, salah satu biasanya metafisika ini dipertentangkan dengan ontologi. Nanti ada ontologi itu ilmu atau mungkin cabang filsafat untuk membicarakan ontis. Ontis itu maksudnya ya ada yang memang kita lihat sehari-hari. Nanti ada dua macam sudut pandang, filsafat analitik dan filsafat kontinental. Kontinental itu nanti lebih melihat metafisika dan ontologi itu menyatu, sedangkan kalau analitik membedakan. Nah, kita akan lihat ya nanti. Baik, metafisika berasal dari kata meta, metaverse itu ya, misalnya istilahnya. Meta itu berarti ada dua arti, yaitu di atas atau setelah, atau artinya melampaui. Jadi melampaui yang fisik gitu ya. Kalau kita lihat metafisika itu adalah melampaui fisika. Jadi kita berpikirnya nggak melihat yang kita lihat sehari-hari ini, tapi kita melihatnya lebih luas, bahkan melampaui itu. Makanya nanti akan muncul banyak pengandaian, teori-teori itu nanti berkaitan dengan itu. Maka kalau misalnya kita melihat istilah-istilahnya, itu bisa kita kaji seperti ini. Filsafat pada hakikatnya adalah menyelidiki kenyataan menurut dasarnya yang paling dasar, paling dasar lagi, paling dalam dan paling luas, itu filsafat secara umum ya. Nah, menurut Aristoteles, metafisika ini dianggap sebagai filsafat pertama. Jadi dia bisa dibayangkan seperti mboknya filsafat itu. Filsafat itu sudah induknya, filsafat disebut sebagai ibu dari segala ilmu. Ini ada lagi ibunya, karena dia melampaui filsafat pada umumnya. Jadi basic berpikirnya itu dari metafisika semuanya. Basic berpikirnya. Kalau dulu kamu pernah belajar Plato misalnya atau Platon, itu ada dunia idea ya. Jadi ada dunia idea dan dunia yang real world gitu ya. Nah, dunia idea itu nanti itu di sana kamu akan melihat konsep-konsep, misalnya, seorang tukang kayu itu ingin membuat meja. Nah, meja ini sebelum membuat meja, dia harus punya ide tentang meja. Dia harus tahu bentuknya seperti apa. Nah, ide tentang meja itu tak lekang waktu. Jadi setiap tahun pasti akan begitu-begitu aja. Hanya saja variasinya aja. Tiba-tiba mejanya jadi smart table, ya bisa smart table. Ngecas langsung di meja. Ada yang seperti itu, mahal sekali itu. Kayak gitu. Tapi konsep meja, karena dia tahu fungsinya dan formnya seperti itu, untuk menyangga apapun, meletakkan barang apapun, ya seperti itu. Datar, ada kaki, terserah kakinya lurus atau silang atau X rakitis misalnya gitu, bisa juga.
Tapi yang penting adalah meja fungsinya seperti ini. Jadi menurut Plato ada dua idea, dunia real sama dunia idea. Kemudian filsafat pertama disebut ya pengetahuan manusiawi yang tertinggi yang tak teratasi lagi. Jadi memang ini filsafat yang melebihi sebenarnya, melampaui yang empiris, melampaui yang kita pikirkan sehari-hari. Dan intinya metafisika itu mempelajari tentang ada apa makna ada gitu ya. Jadi singkat studi mengenai ada. Apa itu ada, apa saja yang ada, apa makna ada, dan mengapa bisa ada, atau bagaimana ada. Ada ini kamu bayangkan kalau dalam beberapa filsuf, ada itu bisa kita telusuri lewat eksistensi kita. Itu nanti kalau kita bicara soal Martin Heidegger. Jadi kita baru bisa memaknai ada kalau kita introspeksi diri, refleksi diri, seperti itu. Nah, ada itu struktur paling dasar. Ada itu membutuhkan pengada-pengada. Ini kamu nanti akan belajar soal itu. Jadi jangan pusing ya. Kita menjadi being kita, ada kita, itu juga nggak bisa sendirian. Pasti ada yang lain dan ada yang lebih besar. Gitu ya. Seperti itu. Kalau dalam bahasanya Nicolaus Triarchara, seorang filsuf Indonesia, sekaligus dia seorang pastor, dia mengatakan Sang Maha Ada. Sang Maha Ada itu maksudnya kalau dalam bahasa kita sehari-hari ya Tuhan itu ya, atau Gusti Allah gitu. Tapi sebetulnya istilah ada itu melampaui konsep itu. Jadi tidak melihat konsep ya, melampaui konsep ketuhanan ya, tidak ada nama. Jadi cuma cukup ada begitu. Sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Jadi zamannya Zeno, bukan Zeno temanmu sini, bukan kelas 11. Tapi ada kaum Zeno, orang namanya Zeno, kaum Stoa, Anaximenes, Anaximandros dan lain-lain sampai Aristoteles itu sudah ada. Ya, disebut Proto-Filosofia. Bahkan dia membedakan, kenapa? Karena dia membedakan dengan filsafat kedua. Filsafat kedua itu yang biasanya mengkaji hal-hal yang bersifat fisika, yang fisik ya, kita berpikir soal yang fisik. Nah, kalau dalam bahasa yang lain, Yunani itu adalah ta metafisika, hal-hal setelah hal-hal yang fisis atau fisik. Sentuh ini fisik ya, jadi kamu nyentuh temanmu itu fisik, yang kelihatan mata. Nah, dalam tradisi filsafat analitik, ini tadi yang saya bilang ya, bisa metafisika dibedakan dengan ontologi. Kalau metafisika itu apa hakikat ada, tahu hakikat ya? Hakikat itu bahasa lainnya adalah esensi atau the essence. Kalau orang menyebutnya core, misalnya ada core values gitu ya, misalnya core jantung gitu atau pusat. Ini essence. Jadi kayak sari pati, jadi sungguh-sungguh. Jadi kita nggak lihat lagi ada manusia, nggak lihat lagi ada itu. Tapi memang sungguh-sungguh hakikat yang paling mendasar. Nah, kalau ontologi apa saja yang ada. Ini tadi saya sebut ya, Plato, gurunya Aristoteles menyebutnya dengan ide atau form atau bentuk dalam karyanya Politeia. Nah, bagi Plato ada dua dunia yang abadi, dunia bentuk ya, dunia idea, dunia form, dan dunia fisik yang berubah-ubah. Nah, realitas itu, dalam realitas menurut Plato itu ada dua hal itu. Ada dunia yang berubah, ada dunia yang tetap. Dalam hal ini ya, konsep-konsep itu biasanya lebih tetap ya, formnya. Maka perubahan dan kekekalan itu nggak bisa dipisahkan. Ini mirip banget sama konsepnya, ada dua konsep yang dipertarungkan dalam, kalau kita bicara dalam teologi ya, antara teori evolusi atau teori penciptaan. Evolusi berubah, penciptaan enggak. Jadi evolusi, seorang arkeolog, bukan hanya sekedar arkeolog tapi paleontolog, namanya Teilhard de Chardin ya. Teilhard de Chardin itu dia mengatakan bahwa evolusi itu adalah bagian dari penciptaan, jadi nggak bisa dipisahkan karena menciptakan bagian-bagian baru dalam evolusi itu seorang pastor juga kebetulan. Nah, Galileo Galilei memisahkan ada dua hal dalam metafisika, yaitu primer dan sekunder. Yang primer itu begini, rasio matematis
Jadi perhitungan matematis rasio itu berarti akal budi ya. Bentuk geometris itu kekal. Ya gitu itu, segitiga ya gitu itu, persegi ya gitu. Kalau ukurannya nggak sama sisi ya bukan persegi. Seperti itu misalnya. Nah, maka dipandang yang primer ini itu pembentuk dasar. Maka istilah primer ya, atau kalau dalam film Transformers misalnya ada istilah prime ya. Prime itu kan primer ya, yang paling utama, yang paling dasar. Maksudnya adalah itu. Nah, sedangkan sekunder itu adalah objek-objek yang baru ada kalau ada pengamat, contoh aroma atau warna. Saya kasih contoh warna ya. Ya warna ini aja. Warna itu sebetulnya menurut temuan ilmiah cuma panjang gelombang, itu aja. Jadi kalau kamu melihat warna hijau, warna merah, itu cuma beda jarak aja gelombang. Ini yang jarang dibicarakan. Coba kamu tanya guru fisik kamu ya. Jadi kalau misalnya dilihat ukurannya, ini nanometer ya. Merah itu lebih panjang. Temuan ilmiah. Jadi sebetulnya warna itu cuman baru bisa disadari kalau kita memang melihat secara fisik. Jadi bisa berubah. Seperti itu. Aroma juga sama. Juga ada kaitannya dengan gelombang. Jadi filsafat itu sebenarnya juga membantu banget nanti dalam pemikiran-pemikiran atau teori-teori fisika atau eksak yang lainnya, matematika juga. Makanya dalam filsafat analitik itu, matematika dan metafisika biasanya berjalan beriringan. Ini filsafat analitik ya, yang cenderung ke analitis. Nah, yang menjembatani adalah logika, menjembatani antara matematika dan metafisika. Makanya muncul terkenal dengan istilah triangle atau segitiga logika matematika fisika. Itu saling melengkapi. Seperti itu. Namun berbeda dengan filsafat kontinental, misalnya ini. Misalnya Martin Heidegger itu sendiri sebenarnya kontinental. Metafisika itu ontologi. Jadi kita nggak bisa memahami metafisika tanpa pemaknaan kita pada apa yang ada. Apa yang ada itu ya misalnya, oh ini kita lagi diskusi soal filsafat. Jadi pertama-tama topiknya misalnya tentang metafisika. Nah, yang ada apa saja di situ? Kita bicara soal, misalnya kita belajar fisika gitu ya. Kita belajar elektron. Jadi yang ada, ya elektron harus ada, harus dibahas. Jangan sampai nggak ada, karena itu yang paling utama. Maka sebenarnya metafisika dalam filsafat kontinental ini berbeda ya. Kalau tadi analitik terpisah, ini nyambung. Metafisika adalah sebetulnya juga membahas ilmu sosial dan humaniora. Humaniora itu maksudnya kemanusiaan. Kalau dulu namanya liberal artes. Misalnya berkembang dalam banyak ilmu sekarang ya, contohnya ya psikologi, antropologi, sosiologi dan seterusnya, humaniora. Bahkan termasuk nilai jalan-jalan moral, etika termasuk. Nah, salah satu contoh filsafat kontinental adalah Martin Heidegger. Metafisika itu membahas persoalan-persoalan yang sekilas dipandang sangat psikologis, cenderung psikologis sebenarnya, yaitu tentang eksistensi diri. Nah, maka kita baru bisa memaknai ada kalau kita refleksi diri. Nanti kita akan menemukan istilahnya adalah Dasein dalam bahasa Jerman. Dasein itu berarti artinya manusia yang bertanya atau mempertanyakan tentang ada lewat eksistensinya dia. Nah, Heidegger tuh pengennya kalau kita mempertanyakan diri itu tujuannya untuk mengarah ke otentik. Kita menjadi orang yang otentik, sungguh-sungguh nggak ikut orang lain gitu loh, seperti itu. Contohnya gini. Makanya gini ya, otentik itu artinya hidup yang tulus mengikuti panggilan dalam dirimu. Misalnya kamu punya panggilan dalam dirimu untuk belajar kesehatan karena kamu memang sungguh-sungguh punya kepedulian dan keprihatinan yang luar biasa mengenai kesehatan, misalnya begitu. Meskipun sekitarmu memberi masukan kamu untuk masuk ini, masuk itu, masuk ini, masuk itu, kamu ya udah tetap dengan jati dirimu, kamu tetap ada pendirianmu, kamu pengen mengambil ilmu kesehatan, misalnya begitu. Kamu ingin mengambil nilai seni karena kamu sangat cinta di situ. Kamu merasa bahwa seni itu bisa masuk ke segala ilmu. Bahkan seni bisa menjadi
gambaran tentang kemanusiaan. Jadi ada lukisan-lukisan itu bisa menjadi promosi atau campaign buat orang-orang seperti itu. Maka otentik itu maksud ini lebih cenderung apa ya? Mempengaruhi teori-teori psikologi nanti. Jadi filsafatnya Heidegger ini memang cenderung ke sana nantinya. Tapi secara kesimpulan ya metafisika memang pertanyaan manusia tentang yang ada. Tentang ada. Nah, itu ya. Oke. Nah, saya lanjutin lagi ya. Di filsafat kontemporer baru-baru ini paling nggak akhir-akhir ya yang cukup terbaru ya. Kamu coba cari aja karya On What There Is tentang apa yang ada. Jadi antologi itu dijelaskan sebagai apa yang ada. Menurut Quinn, ada itu akan lebih bermakna dalam kajian ilmu tertentu. Jadi kalau fisika ya butuh dari yang fisika misalnya elektron tadi ya. Elektron ya kita perlu ada elektron. Nggak mungkin kita bahas elektron kita variabelnya yang lain ya. Kalau dalam bahasa yang umum lebih umum ilmiah itu ada bahasa variabel ya. Tapi mereka menyebutnya ini perlu ada elektron. Atau misalnya kita belajar soal sosiologi ya, nggak mungkin kita lepas dari masyarakat, konsep masyarakat, misalnya seperti itu. Maka dia cenderung masuk ke positivistik nanti. Jadi seperti sosiologi, antropologi itu sangat positivistik karena menghitung. Jadi sebenarnya antologinya Quinn itu cenderung menghitung apa saja yang ada dalam ilmu tertentu. Semacam akuntansi tapi apa saja yang ada. Maka cenderung positivistik. Contohnya sosiologi penelitiannya menggunakan angket misalnya. Atau mungkin fisika butuh eksperimen dan perhitungan. Lagi-lagi ada perhitungan matematis. Tapi di luar itu, ya ini kritiknya terhadap dia ya. Sebetulnya ontologi itu bisa membahas sesuatu yang lebih luas, nggak cuma hanya yang bisa dihitung. Misalnya dalam filsafat analitik terbaru, ontologi itu membahas sesuatu yang nggak masuk akal atau yang fantasi sifatnya. Ada, tapi kita melihat belum ada. Ada tapi belum ada. Contohnya film ini Alice in Wonderland, itu kan dunia itu nggak ada, tapi kita membuat dia ada. Contohnya. Atau misalnya ini Wakanda. Bahkan mungkin Asgard. Jadi filsafat analitik yang paling terbaru itu memikirkan sesuatu yang malah bukan justru dari yang kita amati sehari-hari, tapi memang sungguh-sungguh ya fantasi kita. Kita berpikir bahwa itu sebenarnya ada, tapi kita memang hanya belum pernah menemui saja. Jadi ada tapi belum ada kenyataannya. Jadi sebenarnya metafisika nanti akan belajar banyak soal yang ada dan adanya itu akan dimaknai masing-masing para filsuf itu berbeda-beda pada zamannya. Nanti kalau misalnya kita bicara soal Parmenides, filsuf Yunani kuno, pertemuan minggu depan ya, Parmenides ya, paling tua. Kita akan bicara soal ada, being. Lawannya Parmenides adalah Herakleitos, perubahan atau becoming. Nanti Plato menggabungkan keduanya. Oh ya, dua hal ini tidak digabung sih, tapi berjalan beriringan kayak rel kereta api, saling melengkapi. Perubahan ada, jadi realitas itu ya mencakup dua hal itu. Sama kayak ilmu-ilmu kita juga begitu. Segala macam ilmu ya, misalnya tadi matematika ya, tapi di luar matematika juga bisa. Misalnya kimia, beberapa form atau ya formula begitu ya, rumusan itu sama, tapi pada prakteknya kalau dari kimia itu bisa berubah rumusnya ya. Tapi karena perhitungan matematis itu sangat abstrak dan kekal, kita bisa pakai di berbagai macam ilmu yang lain. Makanya matematika sangat dekat dengan metafisika. Harapan saya adalah ketika kamu belajar ini, kamu lebih mudah menangkap pelajaran matematika. Logikanya pasti jalan karena logika, matematika, metafisika itu nggak bisa dilepaskan. Jadi basic ilmu ya, basic segala ilmu itu dari sini, dari metafisika ini. Bukan metafisika yang horor-horor itu ya, siksa kubur, bukan. Tapi memang yang bisa dipikir logis. Termasuk nanti kalau misalnya kita membahas soal metafisika abad pertengahan, Kristiani, kita akan bisa
punya logika berpikir yang mengarah ke misalnya tentang sang ada, dalam arti konteks ini adalah pencipta begitu, pengada. Jadi pencipta itu konsepnya pengada. Kita adalah pengada-pengada kecil karena kita bisa menciptakan juga, berkarya bisa. Nanti ada beberapa tokoh yang membahas soal itu. Bahkan terakhir saya pernah nonton sebuah podcast ya, Sabrang itu pernah kuliah di Kanada kalau nggak salah. Dia seorang vokalis dari Leto, tapi dia anak pesantren. Nah, waktu dia belajar soal fisika kalau nggak salah ya, S2 fisika, dia menemukan bahwa untuk membuktikan Tuhan itu bisa dihitung, seperti itu. Ada perhitungan yang sebenarnya mengarah pada adanya Tuhan. Jadi karena gini, kalau dalam filsafat, kalau kita mengatakan, oh ini tidak ada, itu biasanya kita membutuhkan bukti juga. Nah, masalahnya membuktikan yang nggak ada itu sulit. Maka paling banter, paling kita hanya mengatakan, oh belum tampak saja, ada tapi belum tampak, atau kemungkinan ada. Jadi rasa kemungkinan itu penting sih, kemungkinan ada atau posibilitasnya berapa. Nanti kalau kita bicara soal epistemologi malah lebih membumi lagi, lebih ke pengalaman empiris ya, pengalaman sehari-hari. Kata empiris itu sesuatu yang kita indrawi, yang bisa kita raba. Makanya muncul positivisme, nanti kemudian ada falsifikasi, verifikasi. Itu pengujian soal kebenaran sebuah fakta seperti itu misalnya, atau perhitungan. Tapi itu masuknya di epistemologi, bukan di metafisika. Kita di sini nanti akan bahas metafisika dulu. Nanti mungkin di pertemuan tahun ajaran depan kita bisa membahas yang selanjutnya, yaitu epistemologi. Epistemologi lebih banyak lagi dan makin kaya. Ya kurang lebih itu sih metafisika, kita belajar soal itu. Pernah nggak dari kalian dari waktu kecil bertanya-tanya mungkin, atau mungkin pada saat tertentu kamu bertanya-tanya, kenapa aku ada? Gitu. Ya pernah ya bertanya, apakah aku sungguh ada? Apa itu artinya ada? Gitu. Mengapa manusia bisa mati? Sebenarnya itu termasuk pertanyaan yang sudah mengarah ke metafisika untuk anak kecil. Karena itu pertanyaan yang paling basic dan banyak ditanyakan kemana-mana, siapa mana-mana gitu ya. Mengapa aku ada? Kok aku bisa muncul dalam wujud yang seperti ini? Kok enggak aku ada di Alex misalnya? Kok aku enggak ada di Jojo? Kok aku enggak ada di Jason? Atau aku enggak ada di J? Mengapa aku ada di tubuh ini? Dalam situasi masyarakat yang aku alami seperti ini, dalam lingkungan keluarga yang seperti ini. Seperti itu. Kalau dalam refleksi Kristiani itu biasanya mengarah pada ya tujuan hidup sebenarnya, mengarah ke sana. Kalau metafisika nanti bisa tarik panjang. Oh, oke, aku ini dari mana? Kemudian banyak orang mengatakan ya semuanya dari teori Big Bang lah. Apakah sungguh-sungguh ada teori Big Bang itu? Ataukah memang orang hanya menamakan itu Big Bang? Padahal yang terjadi mungkin lebih dahsyat dibanding itu, misalnya. Seperti itu. Ataukah mungkin kita hanyalah ada kecil, dan kita semua berkumpul jadi satu, menjadi ada yang besar. Misalnya begitu. Nah itu konteksnya kalau kita bicara metafisika seperti itu. Ya. Oke, kalau lebih pengantarnya seperti itu. Nanti kita akan banyak, saya coba lihat ya. Nanti kita akan membahas tentang Parmenides, Aristoteles, Plotinus. Plotinus itu nanti meneruskan Plato, tapi kita nggak bahas Plato secara khusus ya, karena dulu sering dibahas Plato. Thomas Aquinas, Thomas Aquinas ini tokoh Katolik tapi luas banget karena dia membahas hukum juga, pada akhirnya membahas soal kemanusiaan, membahas etika, ilmunya banyak kepake di dunia ilmu-ilmu berikutnya yang lebih modern. Jadi nggak cuma bahas ketuhanan doang, tapi ilmu yang lain banyak. Descartes, lalu Spinoza, Leibniz, Hume, Kant, Hegel. Mungkin kan akan gabung dengan Hegel, Comte itu bapak sosiologi, Comte. Kita akan bahas. Jadi orang-orang dulu itu, ilmuwan dulu itu filsuf tapi sekaligus juga ilmuwan. Dia adalah seorang sosiolog ya, seperti Comte, Descartes, Marx.
Marxisme, Max Feuerbach, ada Franz Brentano dan beberapa tokoh baru, Heidegger, Peirce, Henry Bergson, Whitehead, Wittgenstein, Lacan. Lacan ini perpanjangan dari Freud. Kalau kamu tahu psikoanalisis, ada Roy Bhaskar, ada Samir Okasa. Jadi filsuf-filsuf yang baru-baru, yang muda-muda. Oke. Ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada ya pertemuan hari ini kita sudahi. Nanti mungkin fullnya lebih banyak di minggu depan dan seterusnya. Paling di saat-saat kita ada acara ya kita nggak ada eskur kayak biasanya lah, seperti itu. Oke, cukup ya hari ini ya. Saya kira cukup, kita ketemu lagi minggu depan.